Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, karena tidak henti-hentinya setiap hari di timeline kita pengingat yang pasti yaitu kematian. Ya mungkin itu pengingat yang pasti tentang kematian, tidak memburu yang muda ataupun yang tua, karena tidak ada jaminan yang lebih muda itu tidak mendapatkan kematian. Oleh karena itu kawan-kawan, marilah kita bersiap terhadap kematian itu sendiri dengan sebaik-baiknya amal, dengan sebaik-baiknya tindakan yang kira-kira bisa lebih banyak daripada maksiat yang kita lakukan. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi uswah kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman yang melakukan, yang mengimplementasikan perintah Allah dan Rasulnya secara langsung dan tanpa reserve, tanpa menolak, sami'na wa ata'na. Teman-teman sekalian, Al-Baqarah 275 yang sering sudah saya sampaikan beberapa hari, yaitu orang-orang yang memakan riba tidak berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Karena gila yang demikian itu karena mereka itu menganggap jual beli sama dengan riba, ngeyel gitu, kira-kira begitu ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka teman-teman sekali lagi, atas perintah itu banyak dicontohkan kepada kita generasi yang mungkin pebisnis yang tidak menggunakan riba, kira-kira begitu, dan dijamin masuk surga. Rasulullah pun termasuk golongan orang yang piawai gitu ya, kira-kira dalam berbisnis, sehingga dia bisa menaklukkan hati Khadijah yang menjadi istrinya sekaligus menjadi investornya lah, kira-kira begitu. Dan insya Allah para sahabat pun ketika diteliti itu luar biasa asetnya, kekayaan pribadi. Abdurrahman bin Auf nilai asetnya itu 6,2 triliun. Kira-kira Mas Slamet mau berapa asetnya? Zubair bin Awam 3,5 triliun. Utsman bin Affan asetnya 2,5 triliun. Itu aset pribadi, kira-kira begitu. Jadi kira-kira ini ya, 1 triliun itu berapa miliar ya? 1000. Iya, itu ada 2,5 triliun Utsman bin Affan. Sebagiannya Utsman bin Affan mewakafkan gitu ya. Sampai hari ini wakafnya terus bergulir dan kemudian masih produktif hari ini. Kira-kira betapa banyak Utsman bin Affan di akhirat kelak ketika wakafnya bergulir dan senantiasa bertambah. Teman-teman sekalian, di sini ditulis saat mencoba mempelajari dan menggali bisnis mereka, saya tidak menemukan catatan bisnis mereka itu mengalami fluktuasi atau naik turun sebagaimana bisnis kita hari ini, yang kadang cuman ya alhamdulillah ya, nggak boleh ngomong cuman, disyukuri 25 miliar 50 miliar itu pun dalam waktu setahun kan gitu. Ya mungkin Mas Rendra kemarin dalam waktu 1 bulan cash in-nya, saya silaturahim kemarin
12 miliar, jual kos-kosan satu kira-kira harganya 4,5 miliar langsung cash, itu yang katanya membuat di Desember dia bisa ada pemasukan sekitar 12 miliar. Nah sementara ya kita masih nol, hari ini nol, Desember juga cuman begitu, tapi alhamdulillah tetap kita syukuri dan kita tetap menyerang. Bisnisnya para sahabat yang disampaikan tadi, ya ini salah satu keunggulannya, yaitu para pembeli itu yang sudah datang kepada mereka itu tidak kapok. Pelanggan mereka itu terus bertambah, tidak pernah berkurang, dan malah merekomendasikan. Setiap orang merasakan kepuasan melakukan transaksi dengan Rasul dan para sahabatnya. Kemarin ketika ada customer service diminta cuma satu, saya jadi berpikir, Mas Udin, kelihatannya ini pokok dari ujung pelayanan yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat. Baik yang menjual juga harus paham. Nah, ini saya khawatir teman-teman Tanjung Pinang, Inden Bangun juga masih belum paham, cara bayarnya juga belum paham, serah terima juga belum paham, kan kira-kira begitu. Terus detailnya juga belum paham, bagaimana mau bisa menjual, kira-kira kita ini belum paham. Kalau nggak paham berarti kan nanti deliverynya juga semakin sulit, dan kemudian servisnya terhadap customer juga semakin sulit. Oleh karena itu ya mungkin CS-nya perlu kita evaluasi, Mas Alvan, Mas Udin, sekiranya nanti bisa membackup penjualan dalam rangka customer service, benar-benar kita layani customer kita, kira-kira belajar dari para sahabat dan Rasul ketika para pelanggannya itu kembali dan terus kembali. Ini saya kira kunci dari bisnis para sahabat itu, sehingga orang-orang itu percaya kepada mereka-mereka itu dan kemudian membeli kembali dan merekomendasikan terhadap barang yang dijual oleh Rasul dan para sahabat. Teman-teman sekalian, selain tadi customer satisfaction, juga kekayaan Rasul dan para sahabat itu semakin bertambah, semakin berlimpah, kewajiban harian mereka tidak terlupakan, apalagi hanya sibuk ngurusi bisnis, kira-kira begitu. Jadi kewajiban dia terhadap dirinya, 3 jurus kemarin saya kira juga harus terselesaikan. Yang pertama ya kita tilawatil Quran, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga rajin untuk berinfak dan bersedekah. Selain itu mereka juga tidak melupakan istrinya atau melupakan keluarganya. Sehingga ketika waktu kerja ya sudah, waktu selesai ya selesai, kemudian mereka pulang dan kemudian bersama keluarganya. Kemudian dengan alasan di sini disampaikan gegara ngurusin bisnis tapi sampai tidak mendidik anaknya, mendidik istrinya, saya kira juga merupakan hak-hak keluarga untuk beribadah. Kalau Ipo Santoso kemarin ada bidadari, 2 bidadari, kira-kira begitu. Yang satu adalah istrinya, kemudian yang kedua adalah ibunya, yang kira-kira harus dimuliakan. Dan mereka sering digambarkan laksana singa pada siang hari dan rahib pada malam hari. Artinya ya wallah alam, ini lagi timeline yang beredar. Kalau malam ya ndang turu, kira-kira begitu. Jam 8 maksimal jam 9 itu sudah istirahat dan kemudian bangun lagi, dan kemudian pada malamnya bangun jam 2 atau jam 3, kemudian minta kepada Allah SWT mengadukan semua permasalahannya. Ya seringnya itu kita sering ngomong, maksud saya kita sering mendengar omongan ini, omongan bahwasanya penting itu untuk sholat tahajud,
terus kemudian mengadukan permasalahan, kemudian disebut satu persatu masalahnya, bagaimana solusinya, semuanya dikembalikan pada Allah SWT. Sekali lagi saya sering mendengar dan kita mungkin sering menyampaikan, tapi kita ini jarang melakukan. PR dari kita semuanya adalah mengeksekusi. Jihad kita mungkin gitu ya terhadap diri kita untuk perbaikan diri kita itu adalah eksekusi. Bagaimana kita melaksanakan atas semua apa yang kita dengar, atas semua apa yang kita baca itu kita lakukan. Ya, saya bisa menyampaikan dan mungkin bisa mengharapkan dari teman-teman itu bisa mengeksekusi dan melaksanakan. Gimana ya caranya ya? Kira-kira agar kita semuanya ya kalau enggak harus 50% tapi minimal tidak 0, kira-kira begitu. Saya sangat prihatin ketika menanyai teman-teman masih 0, tidak ke masjid, kemudian tidak ngaji, kemudian mungkin qiyamul lailnya juga enggak pernah. Itu sangat prihatin. Tapi memang tugas kita hanya terus mendorong. Jadi jangan bosan teman-teman semuanya. Itu adalah cara bisnisnya kira-kira begitu, atau cara orang bekerja yang dicontohkan kepada kita dari Rasul kita Muhammad SAW, para sahabatnya yang semuanya pebisnis dan kemudian beraktivitas untuk kehidupan dunianya, tapi malah dijamin masuk surga. Yang hartanya ya triliunan, aset pribadinya bahkan sampai menyentuh 6,5 triliun untuk seorang. Kira-kira itu teman-teman inspirasi pagi hari ini. Semoga menyemangati diri kita untuk lebih baik lagi, karena yang terdekat dari kita semuanya adalah kematian. Terima kasih dan tetap semangat. Semoga hari Jumat ini hari Jumat yang penuh berkah, disiapkan baik untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.